Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang Ace of Swords. Berarti di sini kalian harus mengungkapkan pikiran kalian untuk menyelesaikan masalah di antara kamu dengan seseorang, atau sebaliknya, ada seseorang yang di sini ingin mengungkapkan pikirannya untuk menyelesaikan masalah di antara kalian berdua. Jadi kayak ada bakalan keinginan untuk berkomunikasi kembali, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya selama ini dipikirkan atau yang mengganggu pikirannya sehingga ya ini berdampak gitu ya, mempengaruhi hubungan kalian atau hubungan kalian jadinya ikut bermasalah juga seperti itu. Ada seseorang yang ingin kayak menjelaskan gitu loh, menjelaskan sesuatu atau kayak mungkin dia sudah punya solusi atau terobosan tentang masalah yang kamu dengan dia miliki ya. Tapi ini bisa vice versa, bisa saja terbolak-balik ceritanya. Jadi situasikan saja dengan kalian ya. Kalau misalkan kalian merasa aku tidak perlu untuk menyelesaikan masalah atau membicarakan suatu masalah dengan si dia, ya berarti mungkin ini energi dia, jadi nggak usah dibuat pusing ya. Oke, aku lihat di sini sebenarnya kamu atau dia di sini sudah memiliki pasangan, orang baru. Hanya saja tidak bisa fokus dengan orang baru itu karena ternyata di sini masih selalu kepikiran mantan ya, masih belum bisa move on ternyata dari mantan ya. Ada rasa bersalah dari dia terhadap si mantannya ini yang membuat dia itu merasa kayak ini bukan sesuatu tindakan yang adil. Kita berpisah, terus kita menjalani hidup masing-masing, terus kita punya pasangan masing-masing ya. Ini bukan keputusan yang adil menurutku, gitu loh. Dia berpikir seperti itu, ya. Kamu sekarang bersama yang lain, kalau misalkan ya, misalkan kamu sudah ada yang bersama dengan yang lain, dia merasa nggak gitu dong, gitu. Masa sih situasinya seperti ini? Karena ada rasa bersalah dari dia terhadap kamu yang selama ini ternyata tidak dia prioritaskan ya. Jadi ketika saat ini situasinya kamu pergi meninggalkan dia, kemudian cari yang baru, atau saat ini kamu sudah ada yang baru gitu ya, sudah bersama dengan orang baru, di sini dia ngerasa ini bukan keputusan yang adil, ini bukan suatu tindakan yang adil. Masa aku ditinggalin, masa aku sendirian, seperti itu. Ada rasa nggak terima, ada rasa sedih sendirian, ditinggalkan, ditolak, tapi dia masih terbayang-bayang kamu ya, dia belum bisa move on, sedangkan mungkin di sini kamu sudah pergi entah kemana, mungkin kamu sudah move on, mungkin kamu sudah ada yang baru, seperti itu. Sedangkan di sini dia masih tetap bertahan pada pemikirannya sendiri, ya. Dan aku melihat bahwa dia menyesali juga sih kenapa sampai kamu bisa mengambil tindakan untuk pergi dari dia atau berpisah dari dia, karena selama ini dia kurang antusias dalam memperjuangkan hubungan kalian. Nah, itu sehingga di sini sekarang dia merasa, aduh bodoh banget sih, kenapa kemarin aku tidak memperjuangkan kamu mati-matian? Kenapa aku tidak memberikan effort untuk hubungan kita? Giliran sudah berakhir seperti ini, aku menyesal gitu loh. Aku sendirian, aku sedih. Makanya aku ngerasa ini nggak adil buat aku. Gitu. Ya, bisa jadi memang kamu berdealing dengan orang yang narsis atau orang yang egois. Jadi semua maunya pusatnya ada di dia, gitu. Maunya dia yang diperhatikan saja. Nah, seperti itu. Ya. Terus itu aku melihat di sini dia ngerasa bodoh banget ya. Kenapa dulu aku tidak memperjuangkan kamu? Kenapa aku tidak membuat hubungan kita stabil? Kenapa hubungan kita selalu aku batasi?
Seperti itu ya, karena kalau aku lihat banyak batasan-batasan yang dia lakukan terhadap kamu. Mungkin batasan tentang kamu nggak boleh tahu keseharian dia ngapain aja, atau apa yang dia lakukan di luar sana. Dia berteman dengan siapa saja mungkin dia batasi gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang selama ini ternyata dia batasi ke kamu, agar kamu tidak tahu dia ini sebenarnya siapa, atau dia sebenarnya ngapain, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini kayak ya ada suatu hubungan yang sudah beralih ya, yang tadinya kamu ngejar-ngejar dia, sekarang kamu udah bodo amat sama dia, kamu udah cuek banget sama dia, kamu sudah tidak mengharapkan dia lagi, kamu sudah tidak bucin-bucin lagi sama dia, seperti itu ya. Jadi ada situasi hubungan yang sudah beralih. Terus itu juga ternyata si dianya masih kayak berpegang teguh pada hubungan ini ya. Kayak aku melihat ternyata selama ini hubungan yang kamu jalani bersama dia ini kayak kurang menerima kasih sayang yang pantas, atau kamu mungkin gak pernah menerima kasih sayang dari dia, atau kamu tidak pernah menerima penghormatan dari dia, tidak pernah menerima pengakuan bahwa kamu pasangannya, atau kamu memang gak diakui. Seperti itu, kamu selalu dianggurin, kamu selalu diabaikan, seperti itu ya. Apalagi di sini aku lihat memang ternyata orangnya ini memiliki suatu kemampuan dalam berkomunikasi itu sangat buruk ya. Entah mungkin wawasannya pendek, atau orangnya masih kekanak-kanakan, orangnya suka menyepelekan keadaan atau situasi, atau ya dia orang yang nggak pinter ngomong gitu ya. Intinya komunikasi kamu dengan dia itu sangat buruk sekali gitu, atau bisa jadi komunikasi pun jarang ada terjadi, seperti itu ya. Dan ketika selama kamu menjalani hubungan dengan dia, hubungan kalian tuh kayak banyak sekali hambatannya. Ada aja yang kayak ngebuat kalian itu harus menjauh satu sama lain. Kayak kalian itu selalu dipaksa, didorong untuk saling menjauh ya, oleh keadaan, oleh situasi, sikap, seperti itu ya. Karena di sini aku lihat memang ada masalah yang mungkin itu masalah udah lama banget, kayak misalkan trauma ya, atau apa itu namanya, inner child. Nah, seperti itu. Atau trigger apa deh kayak gitu dari masa lalunya. Jadi mungkin dulu dia misalkan pernah tuh punya suatu hubungan dengan seseorang, tapi pas dia lagi sayang-sayangnya, dia curahkan semua perasaan dia untuk pasangannya, tahu-tahu ditinggal nikah, tahu-tahu minta cerai, tahu-tahu hubungannya berakhir gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kayak ada suatu masalah di dalam diri dia yang sebenarnya belum tuntas dari masa lalunya, dia bawa sampai hubungan dengan kamu gitu. Akhirnya hubungan kamu ya bermasalah juga gitu. Apalagi di sini dia orang yang nggak pinter dalam berkomunikasi, mungkin dia sulit dalam berkomunikasi gitu ya. Jadi ya udah, dia tutup-tutupi terus gitu. Nah, aku melihat dari Three of Swords, ada keinginan dari dia untuk meminta maaf. Ada keinginan dari dia untuk rekonsiliasi lagi sama kamu. Ya, dia kayak merasa bersalah atas tindakan dia selama ini karena tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, karena dia selama ini menyepelekan kalian, karena selama ini dia kayak masa bodoh gitu loh sama kalian, sehingga aku lihat di sini dia merasa bersalah, dia ingin memohon pengampunanmu, dia ingin meminta maaf sama kamu, bahkan dia ingin rekonsiliasi lagi, dia ingin datang lagi ke kamu. The World. Sayangnya untuk saat ini aku lihat kayak jalan untuk menuju ke arah kamu itu seperti diblokir oleh semesta. Ya, jalannya dia untuk datang lagi ke kamu itu sudah diblokir. Jadi biasanya nih, mungkin situasinya pernah terjadi situasinya seperti ini, terus itu setiap kali kalian sudah diem-dieman begitu lama, dia misalkan tiba-tiba menghubungi kamu, kok bisa gitu ya, bisa ternyata nggak kamu blokir, tapi mungkin sekarang ketika dia menghubungi kamu, loh kok nggak bisa, ternyata memang sudah kamu blokir
Nah, pemblokiran itu mungkin memang itu dari kata hatimu gitu ya. Kamu mengikuti kata hatimu karena memang itu petunjuk dari semesta. Sudah blokir aja. Blokir. Akhirnya ketika dia menghubungi kamu, loh kok nggak bisa. Jadi ada situasi yang biasanya tuh bisa dia lakukan, ini kok nggak bisa gitu. Jadi sehingga jalan menuju ke arah kamu itu kayak diblokir. Atau kalau kamu tidak memblokir ya, bisa jadi yang dicegah oleh semesta dia untuk datang adalah situasinya. Ya, bisa jadi situasi dia dibuat sibuk oleh semesta, dibuat kayak ancur-ancuran, habis-habisan, sehingga dia harus fokus dulu dengan kehidupan dia, dengan keadaan dia, sehingga dia belum bisa untuk menghubungi kamu. Intinya, the world reverse ini sebenarnya itu kayak semesta ikut andil di hubungan ini untuk memblokir dia dulu, jangan dulu datang-datang ke kamu. Ada yang perlu dia tuntaskan, ada yang perlu dia lakukan terlebih dahulu sebelum dia diberikan kesempatan datang ke kamu. Karena ini kayak bentuk semacam balasan gitu ya dari semesta gitu deh. Gini, selama ini kamu itu disepelekan oleh dia. Ada Nine of Wands reverse. Kamu itu sebenarnya selama ini disepelekan oleh dia. Selama ini kamulah yang berjuang, kamulah yang effort, kamulah yang melakukan banyak hal untuk hubungan ini, untuk dia, agar hubungan kalian langgeng, agar hubungan kalian tetap ada, agar hubungan kalian tetap terjalin. Banyak hal rencana yang sudah kamu lakukan, kamu buat ya, kamu sampai pontang-panting melakukan semuanya sendirian, kamu usahakan agar mendapatkan perhatian dia, apa yang dia mau kamu kasih, bahkan mungkin secara materi, waktu, perhatian, dukungan, support apapun, kamu kasih ke dia. Tapi apa yang kamu dapatkan? Tidak ada. Semua yang kamu lakukan itu hanya sia-sia gitu loh. Bahkan mungkin kamu tidak dianggap, abis itu kamu tidak dilirik sama dia, kamu bahkan untuk kata terima kasih aja itu nggak ada dia ucapkan ke kamu atas apa yang telah kamu beri gitu loh. Ya, kayak apa ya, kayak ya yang kamu dapatkan adalah hanya lelah, baik itu secara mental, fisik, pikiran, ya. Dan aku lihat di sini kayak ya kamu sadar, kamu tahu selama ini bahwa kamu dirugikan, kamu disakiti, kamu tidak dihargai, kamu tidak dipandang, kamu tidak tidak mendapatkan apa yang kamu harapkan selama ini. Bahkan ketika kamu sudah tahu ini pun, ya kamu sudah rugi, ya kamu sudah habis-habisan, hancur-hancuran, tapi kamu tetap bertahan gitu loh. Aku lihatnya, anehnya gitu, kamu masih tetap bertahan aja, ngengkel kamu ya. kamu keras kepala gitu. Jadi kamu kayak masih tetap aja bertahan walaupun di sini kamu sudah tidak dihargai, nggak diberikan perhatian oleh dia. Kamu tetap bertahan aja, herannya itu. Kenapa? Karena ternyata kamu bucin banget waktu itu. Ya, ada the lovers di sini. Jadi kamu ternyata dulu bucin banget. Nah, terus itu sebenarnya nggak cuman kamu loh yang sebenarnya tertarik sama dia. Sebenarnya dia juga tertarik sama kamu. Bahkan aku lihat di sini tuh ya kalian sama-sama punya gairah satu sama lain, ke satu sama lain gitu ya. Dia punya gairah terhadap kamu pun punya gairah terhadap dia. Hanya saja ada suatu ketakutan atau ketidakberanian dari dia akan sesuatu. Bisa jadi itu tadi, mungkin dia dulu masih punya trauma yang mungkin itu tadi aku ceritanya misalkan aja, itu dia dulu pernah lagi sayang-sayangnya tuh sama pasangannya, taunya cerai, taunya ditinggalkan, taunya pasangannya kabur dengan yang lain, kayak gitu. Sehingga ada kecemasan, ketakutan akan sesuatu. Misalkan tentang komitmen, dia takut berkomitmen, sehingga ya udah hubungan kalian kacau balau. Jadi dia ngerasa kamu mencintai dia, ya dia manfaatkan rasa cintamu itu untuk meraup sesuatu dari kamu agar dia bisa mendapatkan perhatian dari seseorang gitu. Tapi apakah dia beri? Enggak. Gitu ya. Jadi karena selama ini kamu udah pantang-panting mengusahakan, tapi dianya justru yang malah masih belum mau melepaskan
trauma atau menyembuhkan trauma dari masa lalu sehingga menyakiti kamu gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ternyata dia masih memiliki sudut pandang atau pola pikir atau tujuan yang berbeda dengan kamu. Ya, mungkin kamu maunya A, dia maunya Z gitu. Ya, jadi masih ada beda pola pikir atau sudut pandang atau tujuan, harapan itu juga masih beda gitu. Tapi kalau gairah aku lihat sebenarnya masih sama-sama ada gitu. Ya. Tuh. Oke, kemudian ada The Empress. The Empress, dia melihat sosok kamu itu sosok yang mandiri, yang kuat, yang baik hati, ramah, penyayang, mengayomi, melindungi, selalu mendukung, apalagi kalau mendukung tentang pencapaian, kesuksesan tuh kamu selalu mendukung banget dia, kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu tuh orang yang jujur ya di pandangan dia ya. Kamu orang yang perhatian di pandangan dia, kamu orang jujur, orang yang perhatian, bahkan kamu tuh orang yang sangat pemberani. Tidak takut gitu menunjukkan cinta, mau kamu wanita, mau kamu pria, kamu itu tidak takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Ya karena kamu selama ini sudah memberikan dukungan ke dia gitu. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan berani gitu ngutarain bahwa ya kamu cinta sama dia gitu. Terus itu kamu sayang sama dia. Tapi aku lihat di sini ya dia hanya memanfaatkan itu gitu. Ya memanfaatkan kebaikan hatimu, kepolosannya kamu, ketulusannya kamu seperti itu. Ya. Dan aku lihat di sini juga di mata dia, kamu itu sosok seseorang yang aman secara finansial dan tidak terlalu sering menghadapi masalah tentang keuangan. Dan kamu juga di mata dia kayak profesional gitu ya dalam karirmu atau apa yang kamu lakukan, kamu itu kayak konsisten gitu loh. Kamu akan benar-benar serius banget melakukan tugasmu atau pekerjaanmu kayak gitu. Terus juga aku melihat di sini dia selalu merasa bahwa kamu adalah pasangan yang hebat untuk menjalin suatu hubungan. Kenapa? Karena di sini kamu selalu bisa memberikan rasa kenyamanan dan memberikan kesetiaan kepada dia. Gitu ya. Serta selalu membuat hubungan yang kamu miliki bersama dia itu kayak terasa sehat gitu. Kamu selalu mengusahakan agar hubungan kalian sehat, tapi dianya malah yang toksik. Seperti itu. Ya, jadi apa ya? Kamu itu di mata dia tuh udah super power lah. Semua ada komplit di kamu. Tapi ya karena dianya aja yang bertingkah. Gitu. Ya, kalau aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi ceritanya. Ya, memang aku lihat di sini kayak dia butuh untuk mengumpulkan kegigihan, tekad, keberanian, ya, dan konsentrasi dia untuk menentukan arah. Kalau aku lihat saat ini tuh kan dia masih kayak ragu-ragu ya, kayak masih ragu-ragu. Kamu nanti marah nggak ya? Kamu nanti sudah ada yang lain belum ya? Kamu nanti begini, kamu nanti begitu, atau mungkin dia saat ini lagi mikir sesuatu yang lain gitu. Jadi kayak pikiran dia itu saat ini tuh lagi dualitas akan sesuatu gitu. Makanya di sini dia kayak butuh untuk mengumpulkan fokus, tekad, konsentrasi, kegigihan dia untuk datang lagi ke kamu. Ya, dan aku lihat di sini memang kedatangan dia untuk menghadapi kesulitan hubungan di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini, ya dia nanti suatu saat akan berani kok. Ya, dia akan mengumpulkan keberanian dia untuk menghadapi kesulitan di antara kamu dengan dia atau datang lagi ke kamu. Seperti itu.
Kemudian ada Nine of Cups, ya aku lihat kayak akan ada kok ya, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja ya, dan bahkan aku lihat di sini kalian bisa menikmati kesuksesan hubungan kalian seperti itu. Kalau di sini kalian masih mau untuk bersama dia seperti itu, akan ada kok ya kesuksesan untuk hubungan kalian. Atau paling tidak akan ada kesuksesan dari si dia untuk melawan kedualitasannya ini, kebingungannya ini, keragu-raguannya ini. Dia akan bisa gitu loh, apa tuh namanya, memfokuskan ke satu arah, ke satu jalur, yaitu kamu, kayak gitu. Karena kalau aku lihat namanya dualitas ya, berarti ada sisi A, ada sisi Z. Jadi bertolak belakang seperti itu. Nah, dia lagi cari jalan untuk gimana caranya agar agar pandangan dia atau fokus dia itu di satu jalur yang terbaik gitu loh, ya. Dan aku melihat saat ini memang dia kayak lagi mencoba untuk optimis dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Ya, apapun itu. Dan untuk pergaulan aku lihat di sini memang dia lagi ya mencoba untuk bahagia aja, ya, mencoba untuk stabil, bahagia, mensyukuri apa yang dia punya, menikmati apa yang dia hasilkan saat ini gitu ya, kumpul-kumpul dengan teman-teman, have fun dengan teman-teman, kenalan-kenalan dengan orang baru. Tapi aku lihat apakah dia menjalin hubungan dengan orang baru? Tidak. Dia hanya deket-deket aja gitu ya, kenalan dengan orang baru, deket gitu dengan orang baru. Tapi kalau menjalin hubungan dengan orang baru aku lihat belum. Ya. Kemudian ada apa ini? Knight of Swords. Knight of Swords itu setelah nampaknya butuh waktu ya untuk kalian ini bisa dipersatukan atau dipertemukan lagi dengan dia. Kayaknya butuh waktu yang cukup lama. Karena kalau Knight of Swords itu biasanya kepergian dia itu setelah lama, sudah lama gitu, baru nanti dia datang lagi. Dan kedatangan dia ini dengan penuh keyakinan, penuh dengan tekad, energik, dan siap menghadapi apapun masalah yang ada di depan mata gitu ya, apa yang ada di hubungan kalian. Bahkan aku lihat di sini dia nggak akan takut untuk menghadapi apapun. Dia akan ambisius, kompetitif, logis ya, berani untuk menghadapi masalah yang sempat ada, atau bahkan termasuk kalau misalkan nanti kamu bakalan marah, ngomel-ngomel sama dia, dia akan hadapi gitu, dia akan berani untuk menghadapi omelan kamu seperti itu, mendengar omelan kamu, amarah kamu seperti itu. Dan aku lihat, nah untuk memunculkan keberanian dia Knight of Sword ini, itu kan butuh persiapan ya. Nah, ada yang saat ini lagi dia persiapkan, termasuk ini the Chariot ini ya, termasuk tentang pemikiran dia yang masih dualitas itu juga salah satu persiapan dia, gimana caranya untuk memfokuskan hanya satu arah tujuan aja, kayak gitu loh ya, termasuk salah satunya itu. Terus itu juga misalkan dia akan membawa sesuatu hal yang memang kamu harapkan selama ini dari dia. Misalkan tentang apa? Tentang perubahan sikapnya. Nah, itu yang saat ini dia sedang persiapkan. Dia harus bisa bertransformasi, dia harus berubah seperti itu. Agar bisa lancar gitu loh, mendapatkan perhatian kamu lagi kayak gitu. Karena kan di sini dia melihat kan kamu itu kayak udah nggak percaya lagi gitu loh sama dia. Jadi dia makanya nggak segampang itu untuk ucuk-ucuk tiba-tiba datang. Makanya di sini dia butuh banyak persiapan untuk bisa kembali lagi dengan kamu, seperti itu. Apalagi banyak hal-hal atau kelalaian-kelalaian dia yang selama ini dia lakukan terhadap kamu. Tapi sejujurnya ya, ketika saat ini kalian sudah berpisah, ada rasa kesepian dari si dia, bahkan ada rasa seperti sudah ditolak atau diblokir sama kamu, ya. Karena mungkin saat ini kamu lebih prioritas ke karir, ke keuangan, kamu lebih sibuk dengan dirimu sendiri, sehingga kayak udah nggak mau lagi memandang dia seperti itu, nggak mau lagi memprioritaskan dia, nggak mau lagi menghabiskan waktu bersama dia. Yang dulu kamu bucin-bucin itu udah nggak ada lagi dari sisi kamu sekarang, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasa kesepian, ngerasa kayak udah ditolak atau sudah tidak diinginkan lagi oleh kamu, atau mungkin memang sudah diblokir oleh kamu, seperti itu ya. Indikasi kesepiannya gede banget, tau lihat di sini ya. Dia kayak yang ngerasa kehilangan kamu banget gitu.
Oke, dan aku lihat juga nampaknya baik kamu ataupun dia saat ini sedang mencoba untuk memulihkan keadaan keuangan kalian ya. Kamu dengan dia kayak sama-sama sih, aku lihat di sini lagi pada fokus untuk mencari keuntungan atau laba atau cuan ya. Cari cuan, lagi sibuk pada meningkatkan kualitas hidup, menstabilkan kehidupan kalian seperti itu. Kayak ada kayak kalau dia ini kayaknya lagi mungkin kemarin dia tuh kayak mengalami suatu kejatuhan dalam keadaan finansial ya. Dia kayak sedang mengalami kejatuhan dalam keadaan finansial. Jadi saat ini kayak ingin pulih kembali tentang finansial dia. Dia kayak pengen regenerasi lagi, terlahir kembali ya dengan keadaan keuangan yang membaik, yang stabil seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu juga yang saat ini sedang dia persiapkan. Dia ingin terlahir kembali jadi orang yang sukses, orang yang secara materi oke, seperti itu sebelum dia nanti datang ke kamu. Gitu aku lihatnya. Karena juga dia melihat saat ini tuh kamu ngerasa kecewa banget sama dia gitu. Selama kamu menjalani hubungan dengan dia itu kayak dia ngerasain kok kamu itu kayak tersakiti, kayak sedih terus, kayak nggak bahagia gitu ya. Makanya di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia seperti itu kan. Ya, dia ngerasa bahwa ya kamu berpikir kalau hubungan ini memang sudah gagal, hubungan ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, terus ditambah lagi hubungan yang terlalu kasar, apalagi aku lihat di sini ternyata dia mungkin bangkrutnya dia karena dia pernah melakukan suatu penyalahgunaan akan sesuatu, sehingga kehidupannya sekarang atau selama ini tuh kayak anjlok atau bangkrut kayak gitu. Jadi bisa jadi kebangkrutan dia dalam keuangannya itu karena dia melakukan suatu penyalahgunaan, entah itu korupsi kah, entah dia menipu kah, entah dia pakai narkoba kah, atau apa. Jadi kalau aku lihat kehidupan dia selama ini itu kayak hancur gara-gara penyalahgunaan yang cukup besar yang dia lakukan. Entah dia korupsi dengan jumlah uang yang sangat besar seperti itu, atau dia pakai narkoba ya. Jadi dia ya harus ya melakukan banyak hal untuk dengan mengeluarkan uang kayak gitu. Ini aku lihat di sini. Pokoknya adalah penyalahgunaan yang dia lakukan di sini. Gitu. Jadi mungkin gara-gara ini juga yang membuat kamu merasa hubungan kalian kayak menyedihkan, menyakitkan seperti itu. Ya gimana enggak ya? Mungkin gara-gara penyalahgunaan ini dia hanya fokusnya ke situ doang. Jadi kamu nggak pernah dianggap, nggak pernah dipandang seperti itu. Oke, bagi kamu di sini ya, segala sesuatu yang telah kamu upayakan selama ini aku lihat akan terwujud. Ya, kalau misalkan selama ini kamu fokusnya di materi, selamat, keadaan keuanganmu akan membaik, akan stabil, seperti itu. Atau apa yang kamu harapkan selama ini bisa terwujud, seperti itu. Ya, bahkan aku lihat akan ada kesuksesan yang kamu dapatkan seperti itu. Ya, akan ada penyelesaian masalah di antara kamu dengan dia, ya. Dan aku lihat akan ada pengakuan lagi nih, ya. Bisa jadi juga ini energi dia, ya. Selama ini yang dia usahakan, selama ini yang dia harapkan, bisa jadi akan dia dapatkan juga, ya. Kestabilan, kesuksesan, seperti itu. Tapi nampaknya ini bisa jadi energi salah satu seseorang, ya. Bisa jadi ini energi kamu. Kayaknya kamu akan bertemu atau mungkin saat ini kamu sudah bertemu dengan seseorang dan ini orang baru. Ini kayak ketemunya itu dari mungkin dia berlibur ke arah ke kota kamu, atau mungkin dia ada pekerjaan di kota kamu, atau bisa jadi mungkin misalkan saudara kamu nih punya kerjaan yang sama dengan dia, terus itu ya dikenalin sama kamu, bisa jadi. Jadi ada hubungannya dengan pekerjaan tapi jarak jauh. Kalian punya jarak yang cukup jauh dengan orang baru ini. Nah, kalian akan bertemu dengan orang itu. Ya, aku lihat di sini. Akan ada peluang kamu bertemu dengan seseorang yang baru, ya. Ini bisa jadi karena dia liburan atau mungkin dia karena pekerjaan seperti itu.
Dan aku melihat dia memang sangat tertarik sama kamu. Ya, kamu itu di mata dia kayak, wah pengen dia dapetin, pengen dia milikin, kayak gitu. Dia ngerasa dia tertarik sama kamu, kayak gitu. Orang baru ini, ya aku lihat orang baru ini. Oke, seperti itulah ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini, ada Cancer, ada Virgo. Ya, itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama. Oke. Ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu atau dia. Situasikan saja. Oke. Ada Juni, Desember, Agustus, April, November, Oktober, September, Juli, dan Februari. Kemudian ini aku punya sionya. Sio ini bisa sionya kamu atau sionya dia. Situasikan saja. Ada sio naga, sio anjing, sio kambing, sio kerbau, sio macan, sio kuda, sio ayam, sio kelinci, sio tikus, dan sio ular. Kemudian angkanya bisa berhubungan dengan kamu atau dia. Ya, ada hubungannya antara kamu dengan dia. 18, 25, 31, 26, 11, 19, 1, 29, 20, 4, 2, 22, 15, 5, 30, 8, 9, 16, 17, 21, 6, 28, 23, 3, 27, 24, satu lagi 13. Sionya alfabetnya apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia, ya inisial nama kah, nama panjang kah, apalagi apapun lah ya, atau nama panggilan atau huruf-huruf ini ada hubungannya lah dengan kamu dan dia. A, T, G, W, S, J, D, I, F, V, P, Z, O, B, P, H, N, M, X, L, Q, R, K, C, dan E. Kurasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.